orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang bodoh ya. Dan nampak kebodohannya orang-orang Nasrani seperti ya, menyatakan Allah punya anak, percaya dengan trinitas yang tiga oknum dalam satu, ya ini sesuatu yang tidak masuk akal. Beriman dengan adanya dosa warisan. Nabi Adam salah, diwariskan sampai nanti ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini semua kebodohan-kebodohan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Ustadz Ariesto berkata, tegas saya mau katakan bahwa Islam itu spesialisasi manusia yang berakal sehat. Ustadz Kainama berkata, hanya Islam yang mengajarkan umatnya untuk menggunakan otaknya. benarkah orang Islam menggunakan otaknya? Mari kita dengar pernyataan Ustadz Kainama ini. Tapi hanya orang Muslim yang diajarkan, bahkan pola hidup saja diajarkan. Potong kuku aja diatur. Wudhu, mau tidur. Jika dia sudah memiliki istri dan kehidupan rumah tangga, bersetubuh, itu diatur. Masuk kamar mandi aja diatur kakinya. Masuk kamar mandi, pakai baju kemeja ini, itu diatur. Loh. Kalau Muslim menggunakan otaknya, kenapa masih diatur, diajarin kebersihan? Potong kuku misalnya, cuci kaki, cuci tangan, ke kamar mandi, ke tempat tidur, dan lain-lain. Kenapa harus diajar? Mari kita dengar jawaban dari ustadz-ustadz lain. Islam mandek jegrek, goblok, lolak. Umat Islam kromot, goblok, bodoh, melarat, terbelakang, jorok, tidak aman, tidak amanah, berantem dulu. Sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini. Tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Teknologi ada di barat, Nasrani. Ekonomi di tangan mereka. Politik mereka. Militer mereka. Kenapa umat Islam sampai sebodoh itu? Belak-belakan ngurusin agama orang lain. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, ungkap bahwa orang Melayu bodoh karena ustadz. Berita One, Sabtu 30 September 2023, jam 11.53.32 detik. Dr. Mahathir sebut orang Melayu bodoh karena ustadz. Berita One ID. Mantan PM Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad, ungkap orang Melayu Islam bodoh karena ustadz. Para ustadz membuat orang Melayu bodoh, kata Mahathir. Diungkap dalam diskusi berjudul Perpaduan di Channel Inspirasi 13 bulan 9. Kata Mahathir, para ustadz justru membuat orang Melayu terbelakang dan bodoh karena menentang kemajuan, tegasnya kesal. Melalui ceramah, kata Mahathir, para ustadz membuat orang Melayu Islam bodoh cara berpikir. Orang Melayu Islam dibuat sibuk memikirkan akhirat, ungkapnya. Cara pikir ini membuat orang Melayu bodoh. Hidupnya hanya soal akhirat. Malas berusaha untuk raih hidup lebih hebat, lebih baik, ucap Mahathir. Menurut Mahathir, para ustadz sebenarnya orang gagal. Mereka tidak bisa bekerja selain ceramah. Ucapnya, tak mampu berbisnis atau berniaga. Ustadz, kata Mahathir, selalu ingatkan kematian dan akhirat. Dia tidak dorong orang untuk perbaiki hidup di dunia, tegas dia. Orang Melayu jadi malas dan bodoh dibuat ustadz, tegas Mahathir menilai. Beda dengan orang bukan Melayu, ungkap Mahathir. Mereka pilih jadi pedagang atau berbisnis perniagaan. Mereka bisa sangat maju. Banyak dari mereka jadi jutawan, ucapnya.
Mahathir pun nilai mental orang Melayu semakin merosot. Saya lihat banyak orang Melayu tidak lagi pakai kopiah hitam, tapi pakai kopiah putih. Apa karena ingin disebut lebih soleh? Sindir dia. Bagi Mahathir, pikiran soal akhirat terus-menerus terbukti membuat orang Melayu jadi bodoh. Kita justru dilemahkan dengan cara berpikir Ustadz. Kita kalah bersaing, kuasai dunia, terang dia. Diskusi tampilkan Dr. Mahathir Mohamad dan Profesor Dr. Theo Kok Seong, dipandu moderator Fajli Muhammad. Mereka ulas perkembangan orang Melayu di Malaysia. Demikian berita One. Akibatnya umat Islam jadi begini. Benar-benar menjijikkan. Maaf ya, jangan marah. Jangan marah. Teruntuk para muslim, dunia menertawakan kita. Bagaimana kita bisa sampai begini? Apa masalah dengan para pemimpin kita? Kitab-kitab kita, imam-imam kita, dan agama kita? Mengapa kita terus mengulang sejarah ini? Budaya yang telah membuat kita gagal dan terus membuat kita gagal. Dunia telah meninggalkan kita di belakang. Para kafir yang diperintahkan oleh para imam dan kitab kita untuk kita benci telah melakukan perjalanan ke masa depan. Sementara kita masih terjebak di masa lalu. Membaca cerita tentang Muhammad dan kuda terbangnya. Kalian menonton ini di ponsel kalian, atau komputer atau tablet kalian. Diciptakan oleh para kafir. Kafir yang sama yang sangat kita benci. Telah menciptakan sebagian besar obat-obatan yang kita gunakan saat ini. Obat yang agama kebanggaan kita gagal mewujudkannya. Para kafir telah bergerak maju dan melakukan perjalanan ke luar angkasa. Sementara itu kita masih berkutat di bumi di masa lalu. Pergi ke masjid setiap hari Jumat. Melafalkan surat-surat yang sama dan kisah-kisah yang sama dari Nabi Muhammad. Mengapa tidak? Semua buku dan ajaran ini membawa kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta obat-obatan. Kita terjebak memperdebatkan mazhab mana yang benar, penafsiran mana yang benar. Siapa saja orang kafir dan siapakah muslim yang sesungguhnya? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang kafir untuk menjadi muslim? Bagaimana mungkin ada orang yang ingin menjadi muslim saat ini? Mereka semua menertawakan kita. Dan kita masih akan tetap sama bodohnya seperti kita sebelumnya. Berhenti menyalahkan mereka dan lihatlah dirimu di cermin. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara.